Santun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashakhi Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Al-Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, santun dan tidak tergesa-gesa. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 134. Dalam ayat lain disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 199. Ada yang mengatakan bahwa makna al-hilm adalah menelan kemarahan. Pendapat lain menyebutkan al-hilm adalah sebutan untuk mengekang nafsu agar tidak keluar ketika terpancing sesuatu yang tidak disukai. Jadi al-hilm mencakup pengetahuan, kesabaran, tidak tergesa-gesa dan teguh. Tidak ada panduan yang lebih baik daripada pemberian maaf yang berpadu dengan kemampuan membalas. Dikatakan orang yang santun bukan yang santun terhadap kezaliman, di mana ketika ia mampu membalasnya, maka ia akan membela diri. Tetapi orang yang santun adalah ketika dizalimi, ia malah bersikap santun, di mana ketika ia mampu membalasnya, ia malah memaafkannya. Dhamrah berkata, halus lebih tinggi dari akal, karena Allah yang maha suci lagi maha tinggi memiliki nama ini. Karena ketinggian dan keluhuran sifat inilah Allah disebut demikian. Selain itu, di dalam kitabnya Allah tidak menjuluki seorang pun dengan sebutan itu kecuali Ibrahim kekasihnya dan Ismail yang dikorbankannya disembelih. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. At-Taubah 114. Dalam ayat lain disebutkan tentang Ismail, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, penyantun. As-Saffat 101. Santun adalah sifat yang sangat agung, kedudukannya tinggi, terpuji dan mendatangkan kerelaan. Santun adalah sifat yang jauh lebih indah bila dimiliki oleh orang yang dalam keadaan mampu untuk mendendam. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa orang santun adalah yang menjadikan Nabi sebagai suri teladan dan panutannya dalam berakhlak, yaitu dengan menyandangkan akhlak beliau dan sifat-sifatnya serta menempuh jalan dan petunjuknya. Bagi orang-orang yang demikian, maka pahala dari Allah sangatlah agung dan balasannya di akhirat sangat banyak dan mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ketika Nabi membagikan harta rampasan perang Hunain, seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, apa yang diinginkan Allah? Lalu aku mendatangi Nabi dan mengabarkannya. Tiba-tiba wajah beliau berubah kemudian berkata, semoga rahmat Allah atas Musa, sungguh ia telah disakiti dengan yang lebih berat dari ini, namun ia bersabar. Saudaraku, cobalah hayati betapa Rasulullah tetap bersabar dan santun terhadap laki-laki Ansar tersebut. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bersumpah untuk memarahi Al-Ahnaf. Ia mendatanginya lalu melamar ibunya. Al-Ahnaf berkata, kami bukan menolaknya karena kamu kurang berharta, bukan pula karena tidak ada keinginan untuk bermusyawarah menjadikannya sebagai keluarga denganmu, tetapi ia seorang wanita yang lanjut usia, sementara engkau memerlukan wanita yang penuh cinta dan bisa melahirkan banyak anak, yang bisa mewarisi sosokmu dan adabmu. Kembalilah kepada kaummu dan kabarkan kepada mereka bahwa engkau tidak memarahiku. Laki-laki lain melamar ibunya Muawiyah
Muawiyah bertanya, "Apa keinginanmu terhadapnya?" "Ia seorang wanita yang sudah tua." Laki-laki itu menjawab, "Aku mendengar bahwa ia wanita tua yang agung karena tuanya." Muawiyah berkata, "Mungkin engkau berpikir untuk membuat marah pemimpin Bani Tamim." Ia menjawab, "Ya." Muawiyah berkata, "Kembalilah, engkau tidak mendapatkan kemarahan itu." Seorang laki-laki mencaci maki Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai, janganlah engkau tenggelam dalam mencela kami dan biarkan kedamaian menghampiri. Sesungguhnya kami tidak akan membalas orang yang bermaksiat terhadap Allah karena menzalimi kami dengan balasan yang lebih besar daripada ketaatan kami terhadap Allah di dalamnya."